warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaat-jemaat yang berbahagia, sebelum khatib naik mimbar, perkenankanlah kami menyampaikan sesuatu, khususnya adalah khas Masjid Baitul Karim. Adapun rinciannya adalah sarrokas Masjid Baitul Karim pertanggal 16 Mei 2025 sebesar Rp849.217.217. Adapun pemasukan adalah pada tanggal 9 bulan Mei 2025 infak Jumat sebesar Rp195.800. Selanjutnya pemasukan infak Jumat pada tanggal 16 bulan Mei 2025 sebesar Rp101.000. Jadi jumlah pemasukan 2 Jumat tersebut adalah Rp296.800. Adapun pengeluarannya adalah sampai dengan tanggal 23 bulan Mei 2025 pengeluaran sebesar Rp205.000. Jadi saldo kas pada tanggal 16 bulan Mei ditambah jumlah pemasukan sebesar Rp1.146.017 dikurangi dengan pengeluaran sampai dengan tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp205.000. Jadi saldo kas per tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp141.017. Demikian disampaikan saldo kas Masjid Baitul Karim sampai dengan tanggal 23 Mei. Adapun selanjutnya adalah jamaah yang masih di belakang atau duduk di belakang mohon maju ke depan, Mas. Mohon maju ke depan. Sok-sok yang di depan yang masih longgar, yang masih belum terisi, mohon maju diisi terlebih dahulu. Mas, mohon dengan sangat kalau memang benar-benar mau Jumatan di masjid sini, yang masih duduk di belakang mohon mengisi sok terlebih yang terdapat yang depan terlebih dahulu. Mohon sok yang depan diisi terlebih dahulu. Untuk nanti di mana-mana masjid seperti ini, jamaahnya nggak tertib. Padahal Islam mengajarkan ketertiban dan keseimbangan pada umatnya. Mohon Pak maju depan. Dirapikan dulu. Dan mohon yang memegang HP yang masih aktif untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Adapun khatib dan imam salat Jumat pada siang hari ini yaitu Ustadz Handoko. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إكراما به وتوحيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في الآيات الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga juga siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena takwa adalah parameter keridhaan Allah atas kita semuanya. Maka sudah selayaknya kita kerahkan seluruh waktu dan tenaga kita untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhilla yawma idin ba'dukum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian yang menjadi musuh bagi kalian, sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Cinta adalah asli harakah, yaitu
faktor yang menggerakkan seorang untuk berbuat sesuatu. Seseorang akan berbuat sesuai atas dasar cinta, atau demi mendapatkan orang yang dicintainya, atau juga mendapatkan cinta kekasihnya. Atas dasar cinta pula seseorang bergabung, berkelompok, atau saling mengidola satu sama lain. Kecenderungan cinta yang klik itu akhirnya menjadi sebab bertemunya suatu dengan yang lain, menjadi teman akrab, satu geng, satu idola, dan mengidolakan, menjadi sepasang kekasih atau bahkan menjadi suami istri. Kedekatan tersebut sudah pasti menimbulkan efek dan konsekuensinya sebagai dengan arah yang dipandu oleh cinta masing-masing pihak. Tergantung cinta kepada siapa, berteman mengidolakan siapa, dan bagaimana dia mencintainya. Akhir dari semua itu tak hanya berhenti di dunia saja, bahkan sampai kelak di pengadilan akhirat, di mana seorang akan bertemu dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Bentuk pertemuan di akhirat itu tergantung pula cintanya di dunia. Kemana telah dia diselamatkan, pertemuan itu bisa bermakna kebahagiaan tiada tara, bisa pula berarti derita tiada tara. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Ayat pembuka di atas merupakan ancaman bagi seseorang yang mencintai, mengidola atau berteman dengan para pendosa, apalagi dasar landasan pertemanan itu dalam rangka untuk bersekongkol untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Atas dasar cinta mengidola itu mereka akan berteman di akhirat. Hanya saja bukan lagi seorang berteman akrab atau antara yang mengidola dan diidolakan, tapi sebagai musuh yang menyerang satu sama lain. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan surat As-Zukhruf ayat 67. Beliau mengatakan, setiap ikatan teman, kepercayaan dan persahabatan yang bukan karena Allah, maka hari kiamat akan berbalik menjadi permusuhan. Sedangkan orang yang didasari karena Allah akan kekal seperti itu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya, wa qala innama ittakhadtum min dunillahi awthanan mawaddah bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakum an-nar wa ma lakum minan nasirin. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan persaingan antara kekasih di antara kamu dalam kehidupan dunia, menjadikan kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan kebagian kamu melaknati sebagian yang lain, dan tempat kembalinya lah neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu para pendorong. Surat Al-Ankabut ayat 25. Maka jemaah azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita melihat siapa yang kita cintai di dunia ini, siapa yang kita idolakan dan kita tiru. Terlalu besar resiko di akhirat seorang ketika mencintai seorang tersebut, yaitu contohnya mencintai seorang kawan kafir, para artis, bintang film yang jelas-jelas mengumbar aurat dan menyebarkan kemungkaran, atau tokoh-tokoh yang hobi melakukan tindakan yang diancam dengan neraka. Bayangkanlah posisi kita, bayangkanlah posisi keluarga kita, karena di mana kedudukan Anda kelak bergantung pada posisi di akhirat orang-orang yang Anda cintai. Jamaah azanillah wa iyyakum. Adalah manusiawi setiap kita memiliki orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Mungkin dia adalah suami atau istri atau anak, orang tua, saudara, kerabat yang sekedar sahabat kepada kita semuanya. Jika kita ingin bersamaan dan kasih sayang kita lestari hingga hari kiamat, maka hendaknya kita mengirim mereka ke jalan takwa, karena ayat di atas menjadi peringatan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya, bahwa sebagian orang-orang yang kita cintai bisa saja terpental dari kita, sebagiannya menjadi musuh di akhirat jika jalan takwa tidak menangkapi kita semuanya. Perhatian kita terhadap nasib akhirat orang-orang yang dekat dengan kita semuanya. Mestinya kita lebih kepekaan kita terhadap nasib dunia mereka. Ketika kita mengkhawatirkan bahaya
sakit atau bencana menimpa mereka, mestinya kita juga lebih khawatir jika musibah akhirat menimpa mereka. Mungkin ada yang masih meninggalkan sholat 5 waktu, wanita tidak menggunakan jilbab atau menutup aurat ketika dia keluar rumah, terjebak dalam belenggu riba atau sebagian terbinasa dengan dosa-dosa mereka. Maka jemaah sekalian, bersegeralah menasihati mereka, mengajak mereka jalan takwa. Sebenarnya mereka akan menjadi musuh kita di akhirat kelak nanti. Adalah wajar jika seorang bersedih melihat anak atau istri kita ditimpa penyakit jasmani. Sepantasnya pula jika kita bergegas untuk mengupayakan kesembuhan bagi mereka. Tapi jemaah Allah, kesedihan kita semestinya lebih sangat berat ketika menyaksikan mereka ditimpa penyakit dosa, jauh dari ketaatan kepada Allah, dekat dengan kemaksiatan. Maka upaya kita menyelamatkan mereka dari bencana akhirat mestinya lebih besar dan lebih segera kita optimalkan untuk mereka semuanya. Jemaah Allah wa iyyakum. Singkatnya, jika kelak di akhirat kita ingin tetap bersama orang-orang yang kita cintai, maka hendaknya kita bimbing mereka ke jalan takwa, karena hanya jalinan didasari takwa yang bisa menyatukan persahabatan, persaudaraan manusia di akhirat kelak nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu iqaman bihi wa tauhidan. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai ancaman dan peringatan, surat As-Zukhruf ayat 67 yang mengandung kabar gembira bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan orang-orang saleh. Karena modal cinta itu akan menjadikan mereka dipertemukan dengan para kekasihnya. Meskipun mereka belum pernah bertemu, hidup berbeda tempat dan juga zaman. Seorang Badui pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana keadaan seorang yang mencintai suatu kaum sementara dia belum pernah bertemu dengan mereka? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang bersama orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW melihat hari kiamat, kapankah datangnya hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi balik bertanya, apa yang benar kau persiapkan untuk mendapatinya? Laki-laki itu menjawab, belum ada melainkan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau bersama orang yang kamu cintai. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini berkata, tiada yang lebih membirakan hati kami daripada hadis Rasulullah SAW. Engkau bersama yang kamu cintai. Beliau mengatakan, engkau mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai Abu Bakar, dan beliau mengatakan mencintai dengan Umar radhiyallahu anhu, dan aku berharap dapat berkumpul dengan mereka dengan bekal kecintaanku kepada mereka. Dan nanti belum bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, saksikanlah bahwa kami mencintai Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka kukukanlah kami kelak disukanya bersama orang-orang saleh dan para nabi dan para sahabat di dalam Allah jami'an. Maka jemaah Allah wa iyyakum, poin yang terpenting adalah ketika kita ingin bersama keluarga kita yang kita cintai, bersama anak cucu kita, maka adalah dua amalan yang perlu kita jaga, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah beramal saleh sampai datangnya kematian untuk kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertakwa dan mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka
حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. اللهم إننا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إننا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإقام الصلاة.